kembali lagi kita di Kepro Channel. Perkenalkan, nama saya Evi Supriyatun, dosen di 3 Keperawatan Politeknik Negeri Indramayu. Hari ini kita akan belajar terkait dengan edukasi kesehatan. Yuk teman-teman, pelajari ya setiap tahapannya ya, dari mulai tahap orientasi, tahap kerja, sampai dengan tahap terminasi. Langsung aja yuk kita saksikan video edukasi kesehatan. Perkenalkan, saya Perawat Hilmi, perawat yang pagi ini jaga di ruang komunitas. Ibu, boleh saya lihat dokumennya? Boleh. Oke. Ibu Zakia usia 29 tahun, ternyata hasil labnya terdiagnosis tuberkulosis ya Bu. Oke. Ibu sebelumnya tahu tentang penyakit Ibu? Sedikit tahu sih. Sedikit tahu. Apa sih Bu Setahu tuberkulosis? saya kayak penyakit baru gitu. Penyakit paru. Ibu tahu gejala dan lain-lainnya? Kurang tahu. Kurang tahu. Kalau begitu, hari ini saya akan mencoba menjelaskan menggunakan lembar balik. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang penyakit tuberkulosis. Waktunya kira-kira membutuhkan 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Seperti yang tadi Ibu udah bilang ya, ternyata tuberkulosis adalah penyakit paru dan benar. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis yang ternyata penularannya melalui udara bebas yang bisa terhirup. Lalu memang ini di paru-paru ya Bu, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti misalkan otak, lalu tulang. Lalu biasanya orang-orang menganggap bahwa penyakit ini sulit disembuhkan, padahal penyakit ini bisa disembuhkan dan ada obatnya. Lalu apa aja sih gejala TB? Ini adalah gejala-gejala yang mungkin sudah Ibu rasakan ya. Yang gejala utamanya adalah batuk terus-menerus. Ibu pasti merasakan? Pasti. Ibu batuknya ada berdahak atau tidak berdahak? Berdahak. Berdahak. Lalu gejala lainnya bisa jadi adalah demam meriang, lalu sesak nafas dan nyeri dada, kemudian berat badan menurun, kadang dahaknya bercampur darah, nafsu makan Ibu bisa menurun, lalu berkeringat di malam hari padahal nggak melakukan aktivitas. Lalu penularan seperti apa? Penularan penyakit ini melalui udara dan juga percikan dahak. Jadi jangan sampai nanti ketika Ibu berbicara dengan lawan Ibu atau misalkan batuk itu tidak ditutup. Kemudian siapa sih yang paling berisiko untuk terjadi penularan? Pertama banget yang paling berisiko adalah anak-anak karena daya tahan tubuhnya masih belum sebaik kita ya Bu. Lalu orang-orang dengan penyakit HIV/AIDS karena mereka imunnya sangat rendah sekali. Kemudian para lansia, orang-orang yang diabetes mellitus, terus ya para perokok, dan orang-orang yang ada di rumah Ibu yang selalu kontak erat dengan Ibu. Makanya Ibu harus berhati-hati ketika melakukan komunikasi dengan mereka. Nah, kemudian ketika udah sakit nih, punya gejala yang seperti tadi, pemeriksaannya seperti apa? Pasti Ibu sudah mengalami ya, Bu? Sudah. Iya, Ibu datang ke fasilitas kesehatan terkait, kemudian Ibu diminta sampel dahaknya. Benar ya, Bu? Pertama kali Ibu datang, Ibu diminta pemeriksaan sewaktu, yaitu di hari Ibu datang, langsung diambil sampel dahaknya. Kemudian besok paginya, Ibu juga dimintai sampel dahaknya ya, Bu? Iya benar. Kemudian cara ngeluarin dahaknya seperti apa? Ibu juga sudah merasakan ini ya Bu. Cara ngeluarin dahaknya kita coba untuk nafas 3 kali ya Bu, nafas dalam lalu langsung dibatukkan agar dapat sampel dahak yang warnanya putih kekuning-kuningan yang memang berasal dari paru-paru. Biar nanti bakterinya kita lihat di laboratorium apakah dalam dahak pasien ada bakteri atau tidak. Kemudian nanti kalau misalkan ada orang yang susah nih mengeluarkan dahaknya, gimana? Ya, mereka bisa melakukan aktivitas seperti lari-lari kecil, lalu minum teh dulu biar nanti bisa keluar dahak yang paling baik. Gitu. Yang paling penting banget ketika kita sudah terdiagnosis dengan penyakit ini, kita harus menjaga diri kita, jangan sampai orang terdekat kita juga tertular ya Bu. Maka pencegahan TB yang paling utama untuk diri kita sendiri adalah dengan cara minum obat secara teratur. Lalu menutup mulut saat batuk dan bersin. Kemudian tidak membuang dahak sembarangan. Jangan sampai nanti dahak Ibu misalkan ludahin, Ibu batuk sembarangan ada di lantai atau misalkan di taman Ibu. Jangan ya Bu, tapi kalau bisa Ibu membuang dahak ke lubang WC.
Kemudian di rumah ibu jika ada jendela maka dibuka lebar-lebar dan ventilasi juga digunakan dengan baik biar nanti udaranya silih berganti keluar masuk. Kemudian juga cahaya matahari bisa masuk dengan baik. Lalu pengobatannya gimana? Nah mungkin ibu akan bertanya-tanya, saya sudah hari ini didiagnosa penyakit TB, pengobatannya gimana ya? Pengobatannya sangat mudah sekali, ibu bisa mendapatkannya di fasilitas pelayanan terdekat, misalkan rumah sakit atau puskesmas ya bu, atau misalkan rumah sakit memang yang khusus untuk paru-paru. Dan pengobatannya emang harus rutin 6-8 bulan. Ini udah angka yang pasti dan memang harus mengkonsumsi obat sepanjang jangka waktu ini. Kemudian obatnya harganya berapa gitu, mungkin akan ditanya ya, 6 bulan nih lama banget. Terus ibu harus senang aja karena obatnya bisa didapatkan secara gratis dan obatnya sangat berkualitas. Jadi jangan worry kayaknya ini karena murah bahkan gratis gitu ya, kayaknya ini di obatnya kualitasnya buruk. Jangan-jangan, tidak, semua orang memakai ini dan kualitasnya sangat baik. Efek samping obat yang nanti akan ibu rasakan, mungkin ibu mengalami salah satunya atau bisa jadi tidak sama sekali. Yang pertama, ibu bisa aja merasakan gak nafsu makan, lalu misalkan mual-mual dan pusing. Kemudian ibu bisa merasakan nyeri sendi di bagian sendi-sendi ibu, lalu di kakinya nanti terasa seperti kesemutan, terbakar. Yang paling dikhawatirkan biasanya oleh para pasien adalah ketika nanti buang air kecil warnanya merah. Ibu jangan khawatir jika nanti ibu merasakan efek samping ini ya bu, karena warna merah ini disebabkan adalah proses obat yang bereaksi dalam tubuh ibu lalu dikeluarkan dengan warna merah, jadi ini bukan darah gitu. Lalu ibu juga mungkin bisa merasakan gatal-gatal dan ruam di kulit, kemudian gangguan keseimbangan tubuh, gangguan pendengaran dan penglihatan, dan juga ibu bisa saja mengalami warna kuning pada kulit ibu. Nah, kalau gitu, karena ibu sering batuk juga ya bu, gitu kan, saya mau kasih tahu tentang etika batuk gimana sih. Kenapa sih harus ada etika batuk? Kenapa nggak kita batuk sebebas kita gitu? Karena kalau kita batuk sembarangan, penularan sangat mungkin terjadi gitu kan, sangat besar penularannya. Maka yang paling pertama ketika kita punya penyakit menular, dalam konteks hal ini adalah TB ya bu, ibu harus senantiasa menggunakan masker. Jadi entar ketika kita berkomunikasi, ibu ngomong ke orang lain, lalu ibu tiba-tiba batuk atau bersin, otomatis tertutup ya bu. Kemudian ibu juga harus menutup mulut dan hidung ketika misalkan nanti nggak pakai masker gitu. Lalu tutup mulutnya juga jangan dengan tangan kosong, jangan pakai telapak tangan gitu. Ibu bisa menggunakan tisu, lalu ibu bisa menggunakan punggung tangan juga, lalu ibu bisa menggunakan bagian siku ya bu. Misalkan ibu batuk, ibu tutup, lalu ketika ada orang di sebelah kanan, ibu ke sebelah kiri batuknya, dan sebaliknya ketika ada orang dari sebelah kiri, ibu batuk dan bersinnya ke sebelah kanan. Lalu bekas masker ibu, bekas tisu yang ibu pakai langsung dibuang di tempat sampah. Jangan sampai ibu biarkan di lantai misalkan atau di meja. Nanti kalau ada sanak saudara atau anak ibu misalkan megang, bisa saja mereka tertular. Nah, lalu yang terakhir yang paling penting adalah kita harus membiasakan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jangan sampai nanti kalau cuci tangan asal ini di waskom gitu bu misalkan, atau airnya nggak mengalir, karena itu nanti memungkinkan untuk bakterinya ada di air situ aja. Sebelumnya ibu udah tahu cara 6 langkah cuci tangan? Belum tahu. Hari ini mau saya ajarkan, boleh ya bu? Boleh. Oke, karena sekarang kita ada di sini, kita menggunakan hand sanitizer dulu saja nggak apa-apa ya bu, tapi yang paling benar, yang paling baik adalah menggunakan air mengalir. Jadi pertama ibu boleh ambil dulu hand sanitizernya, ibu ikuti gerakan saya ya bu. Oke, nanti ibu bisa gosok-gosok 4 detik, 1, 2, 3, 4 di telapak tangan ibu, lalu ibu pindah ke punggung tangan ibu, 1, 2, 3, 4, satunya lagi pindah, 1, 2, 3, 4, lalu ibu buka tangan ibu, ada di sela-selanya digosok, ini sampai semuanya terasa kena, ya bu. Setelah ini ibu kunci tangan ibu, iya, digosok-gosok semuanya. Setelah selesai, ibu pindah ke bagian jempol ibu nih. Ini ya bu, ibu putar, 1, 2, 3, 4, baru tangan kanan, tangan kirinya diganti, 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, kukunya pada belum kena nih bu, kita harus bersihkan kukunya dengan memutar-mutar.
putar, tangan kanan sudah, ganti ke tangan kiri. Kalau nanti kita pakai sabun, maka kita harus bilas menggunakan air mengalir. Atau ntar setelah cuci tangan, kita harus keringkan ya, Bu. Kalau pakai hand sanitizer, cepat keringnya. Ibu, kira-kira penjelasan saya segini aja. Ada hal yang belum Ibu mengerti atau mau Ibu tanyakan? Saya mau nanya nih Bu, saya masih boleh nggak sih Bu makan di rumah bareng keluarga, yang dimana kan di rumah saya ada orang tua kan yang rentan untuk tertular penyakit TB. Iya, jadi penyakit ibu tidak menghalangi ibu untuk bercengkrama, untuk makan bareng dengan keluarga. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya Bu, biar penyakit ibu tidak tertular, tidak menyakiti sanak saudara yang ada di rumah. Ibu harus bisa menjaga jarak satu sama lain. Lalu nanti ketika makan bareng harus menggunakan peralatan yang berbeda. Jadi punya ibu sendiri, punya yang lain sendiri. Jadi jangan sampai peralatannya digabung. Apalagi misalkan ibu menggunakan piring yang sama atau ibu suap-suapan satu sendok yang sama. Jadi seperti itu Bu kira-kira. Sudah paham Bu? Paham. Oke, sip, mantap. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu? Mungkin cukup. Cukup kalau gitu, saya punya TTS teka-teki silang. Kita coba review ya Bu pertanyaan apa yang tadi saya sudah jelaskan melalui teka-teki silang ini. Ada beberapa soal, kita boleh isi bersama ya Bu. Oke, ini pulpennya. Pertama, ada cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh mendatar. Nomor 2, meningkatkan daya tahan tubuh harus ngapain ya Bu kira-kira? Olahraga. Olahraga, coba kita isi, cukup nggak ya? Oke, wah Ibu udah pintar banget. Ibu mau pilih yang mana lagi? Mau pilih yang nomor 8. Nomor 8, tanda dan gejala utama ini apa Bu TBC? Batuk. Batuk? Oke. Sip, pas ya Bu. Lanjut lagi. Nomor 7 nih Bu, saya udah tadi jelasin berapa lama pengobatan TBC? 6-8 bulan. 6-8 bulan. Kita yang pas berapa kira-kira ya di situ? 6. Oke. Lalu organ tubuh utama yang mengalami masalah Bu untuk TB apa ya? Paru. Coba nomor 4, mendatar. Paru jawabannya. Paru. Oke. Lalu nomor 9, mendatar, kebiasaan penting untuk mencegah penularan. Apa ya Bu? Cuci tangan, benar. Nomor 9, cuci tangan. Oke, pas. Lanjut Ibu, cara yang mana yang belum ya Bu kira-kira? Nomor 1, tempat membuang dahak Bu, 1 menurun. Apa ya Bu kira-kira? Toilet atau? Toilet, tapi kayaknya kurang Bu. Wadah tertutup ya Bu. Benar. Jadi Ibu jangan sampai membuang dahaknya di tempat terbuka. Pas. Oke, lanjut ada 6, mendatar. Salah satu efek samping minum obat? Tidak nafsu makan. Oke, benar. Tidak nafsu makan. Tiga, menurun. Benda yang dipakai untuk menutup mulut. Wah, gampang banget ini. Masker. Terakhir 5, menurun. Kelompok yang paling rentan yang tadi Ibu ceritain siapa yang paling rentan terkena TBC? Orang tua. Tapi orang tua di sini sebutnya apa ya Bu? Lansia. Wah, Ibu keren banget, dari 9 soal yang ada di TTS ini ternyata Ibu bisa menjawab semuanya. Terima kasih banyak. Ibu berarti benar-benar menyimak dan Ibu sekarang mengetahui tentang penyakit TBC. Ada lagi yang mau ditanya Ibu? Cukup. Ibu, saya mau mengapresiasi Ibu. Ibu telah mendengarkan saya dengan baik. Ibu telah menyimak dan bahkan ini benar semua ya Bu. Kalau gitu saya mau mengakhiri. Sebelumnya ada yang mau tanya lagi Bu? Tidak ya Bu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya akhiri diskusi hari ini dan penjelasan hari ini tentang TBC. Nanti minggu depan di hari yang sama, hari Jumat, Ibu bisa datang lagi
ke puskesmas ini untuk pengambilan obat lebih lanjut dan juga berdiskusi dengan saya terkait dengan penyakit ibu lebih detail. Kira-kira jamnya di jam 8 sampai 10, ibu boleh pilih waktunya di jam segitu. Nanti ibu langsung masuk aja dan akan bertemu saya. Gitu ibu. Baik, terima kasih banyak ya ibu. Sama saya pamit ya Bu ya. Oke, iya, Terima terima kasih kasih. banyak. Iya ibu. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air. Oke, sampai ketemu di video Kepro Channel selanjutnya. Bye!